Apa kabar sobat kursus membuat web.com? Pada video tutorial kali ini kita akan mempelajari tentang JavaScript. Untuk lebih memahami apa itu JavaScript, saya akan memberikan contoh-contoh yang dengan contoh-contoh ini nanti kita akan memahami apa sebenarnya JavaScript itu. JavaScript disisipkan pada dokumen HTML. Untuk itu, pekerjaan awal kita adalah membuat satu dokumen HTML yang valid. Di sini saya menggunakan Notepad++ sebagai text editor. Anda boleh menggunakan text editor apa saja. Jika Anda tidak memahami tag-tag HTML atau bagaimana cara membuat dokumen HTML5 yang valid, Anda bisa melihat video tutorial saya tentang pembelajaran HTML5. Oke, di sini kita akan mendeklarasikan satu dokumen HTML versi 5. Oke, yang terdiri dari tag HTML ditutup dengan tag HTML. Oke, lalu bersarang di dalamnya tag head, lalu ditutup tag head. Nah, script JavaScript itu nantinya bisa disisipkan di tag head ini, atau bisa juga nanti disisipkan pada tag body. Oke, setelah itu di dalam tag head itu ada tag title, ini wajib. Kalau tidak akan error. Kita beri title template saja. Lalu selanjutnya kita beri tag meta untuk menentukan karakter setting. Nah, di sini kita menggunakan karakter setting UTF-8. Pada tag HTML ada atribut namanya length dengan value ID, karena isi website ini berbahasa Indonesia. Lalu kita simpan. Kita buat satu folder namanya JavaScript. File ini kita beri nama template.html. Oke, sekarang kita akan mencoba menjalankan file ini dan mengecek validasinya, apakah dokumen HTML yang kita buat ini sudah valid. Nah, di sini ada kesalahan. Kita perbaiki sedikit kesalahannya, di mana tag meta tidak kita tutup. Oke, coba kita refresh lalu kita cek kodenya lagi. Oke, nah sekarang dokumen ini sudah valid, tidak ada error, tidak ada warning. Nah, seperti saya bilang tadi, JavaScript itu bisa disisipkan pada tag head, bisa juga disisipkan pada tag body. Nah, sekarang kita simpan dengan nama lain untuk membuat satu file JavaScript diletak di head.html. Oke, titelnya kita ganti JavaScript diletak di head. Oke, di sini kita akan menggunakan tag script ditutup dengan tag script. Lalu selanjutnya isinya adalah statement dari JavaScript. Saya kasih contoh sederhana saja. Kita menggunakan alert. Di sini akan menampilkan message box dengan isi halo JavaScript. Oke, diakhiri dengan titik koma. Selanjutnya kita akan jalankan file ini. Kita akan cek apakah sudah benar. Perhatikan, JavaScript adalah pemrograman di sisi klien. Artinya JavaScript ini tidak membutuhkan web server. JavaScript bisa dijalankan langsung pada web browser.
Nah, kita perhatikan di sini sudah ada message box seperti ini, artinya JavaScript-nya jalan. Kita cek kodenya. Nah, kodenya tidak ada yang error. Oke, sedikit kita koreksi. Sini ada kesalahan. Oke, kita simpan ulang. Selanjutnya saya akan memberikan contoh JavaScript diletakkan pada tag body. Oke, saya simpan dengan nama lain. Nah, di sini kita cut saja kode ini. Lalu kita pindahkan pada bagian body. Nah, sekarang coba kita jalankan dokumen ini. Nah, jalan seperti ini. Lalu kita cek kodenya. Oke, kodenya bersih tanpa error. Selanjutnya, JavaScript ini bisa juga disisipkan pada file eksternal. Oke, kita buat satu file lagi, diletak pada eksternal, di luar dari dokumen HTML itu. Oke. Nah, di sini kita akan membuat satu file eksternal tersendiri. Lalu kita letakkan kode ini tanpa ada tag script, ditutup tag script. Lalu kita simpan. Kita letakkan di dalam satu folder tersendiri. Kita kasih nama misalnya eksternal. Extensionnya di sini adalah JS. Oke, seperti ini. Nah, lalu kita akan memanggil file eksternal tadi dengan menggunakan atribut src. Lalu value-nya, nilainya adalah folder JavaScript dan nama filenya. Tadi kita buat nama filenya external.js. Oke, nah sekarang coba kita jalankan untuk memastikan apakah kodenya jalan. Oke, kodenya tidak jalan, kemungkinan ada yang salah. Nah, di sini saya buat src. Oke, sekarang kita refresh kembali. Nah, saya sengaja menunjukkan error-error ini karena memang dalam pembuatan program itu terkadang kita salah dalam mengetik atau ada kata atau huruf yang tertinggal sehingga menimbulkan error. Nah, error-error ini tidak menjadikan kita lalu berhenti belajar program. Malah error-error ini adalah satu yang harus kita selesaikan. Nah, dari sini tadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya JavaScript itu bisa diletakkan pada tag head, kodenya seperti ini. Lalu bisa juga diletakkan pada tag body, kodenya seperti ini. Lalu bisa juga diletakkan pada file eksternal di luar daripada file dokumen HTML itu. Untuk memanggilnya, filenya bisa diletakkan di body atau bisa juga nanti diletakkan pada bagian head. Demikianlah penjelasan tentang menyisipkan script JavaScript. Pada tutorial berikutnya kita akan mempelajari apa yang bisa dilakukan oleh JavaScript ini. Demikian, terima kasih.